Halo guys, kembali lagi bersama saya Petani Gen Z. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan nila. Bagaimana kita hanya perlu membeli bibit satu kali, maka kita akan bisa panen terus-menerus sampai beberapa tahun ke depan. Jadi cukup satu kali membeli bibit, maka seterusnya Anda tidak perlu membeli bibit lagi. Anda bisa terus panen, bahkan setiap minggunya bisa mencapai 100 sampai 150 kilo. Pokoknya saksikan terus video ini sampai akhir agar Anda tahu rahasianya. Ya, jadi kenapa ikan nila itu sangat mudah dibudidaya? Jadi sebenarnya ikan nila itu adalah ikan yang paling atau yang sangat mudah beranak seperti itu, berkembang biak. Soalnya saat dia bertelur, ikan nila induknya itu akan menyimpan telurnya di dalam mulutnya. Dan setelah menetas, saat anak-anaknya ini masih kecil-kecil, jadi ikan nila ini induknya menjaga anak-anaknya ini dari ikan lain. Jadi itulah kenapa anak-anak ikan nila selalu berhasil bisa tumbuh di kolam. Nah, makanya kita tidak perlu membeli bibit lagi berulang-ulang agar kita dapat melakukan budidaya ikan nila. Jadi kunci yang paling utama itu adalah sebenarnya yaitu cara panen yang benar. Jadi saat kita bisa melakukan panen yang benar di tiap kolam, maka siklus untuk pertumbuhan ikan nilanya dapat berputar sehingga Anda dapat memanennya lagi mungkin sekitar 1 bulan lagi seperti itu. Nah, contoh kasus yang saya ambil di kolam saya ini ada sekitar 5 petak. Jadi minimal di kelima petak ini awalnya kita siapkan dulu minimal 15.000 ekor. Nah, itu untuk ukuran yang kira-kira 4 cm sampai 5 cm lah bibitnya. Jadi untuk 5 bulan pertama itu baru bisa pertama kita panen. Nah, itu ukurannya itu bervariasi karena ini ikan tanah, kolam tanah seperti itu. Jadi saat panen itu bisa bervariasi antara ukuran 5 sampai 3 ekor per kilonya gitu. Jadi cara panennya itu supaya bisa siklusnya ini bisa terjadi lagi gitu, maka saat panen kolam ini tidak kita kuras. Jadi kolam ini kita jaring supaya yang dapat adalah yang besar-besarnya saja. Ini adalah contoh jaringnya, jaring yang kita gunakan untuk memanen ikan. Jaring ini dilengkapi oleh pelampung dan rantai di bagian bawahnya. Jadi rantai tersebut nanti di bagian bawah supaya ikannya tidak bisa lewat, dan pelampung di atasnya. Jadi kita membutuhkan 3 orang untuk melakukan panen ini. 2 orang, satu di ujung sebelah sini, satu di ujung sebelah sana, dan satu lagi di tengah untuk menarik rantainya sampai ke pinggir seperti itu. Ini dapat kita saksikan bagaimana caranya kita menjaring ikan supaya ikan yang kita dapat itu hanya ikan yang besarnya saja. Jadi ikan kecilnya nanti 1 bulan kemudian atau mungkin 6 minggu kemudian bisa kita panen lagi kolam ini. Jadi tiap minggu kita bisa panen bisa mencapai 100 sampai 150 kilo seperti itu. Jadi pada dasarnya ini saat menjaring ini ikannya semua tidak bisa 100% dapat. Pasti dia ada yang bisa lolos. Mungkin lewat bawah melalui lumpur masuk ke dalam seperti itu, ataupun loncat lewat atas. Akan tetapi ya kita bisa menyesuaikan nanti kalau sudah terbiasa, kita bisa tahu target yang akan kita ambil seberapa, misalnya 150 kilo, maka kita bisa menyesuaikan bagaimana keketatan cara kita melakukan panennya seperti itu. Nah, ini contohnya jaringnya ditarik supaya dia dari ujung ke ujung. Kita sengaja tidak mengambil full mulai dari ujung sekali seperti itu, karena kalau kita melakukannya mungkin nanti kita akan mendapat lebih dari target. Soalnya yang mau kita target untuk hari ini adalah sekitar 130 kilo. Jadi kalau lebih
sementara penjualan kita besok hanya di angka 130 kilo. Jadi memang kita harus sesuaikan, kita dapat mengambilnya 130 kilo pas. Nanti kalau lebih, biasanya kalau ikannya sudah luka, ikan nila sangat rentan terhadap luka. Jadi kalau sisiknya itu sudah terkelupas sedikit, maka itu akan infeksi. Jadi itu bisa menyebabkan kematian dalam jangka 3 atau 4 hari kemudian, seperti itu. Jadi kita usahakan agar mengambilnya itu tidak terlalu banyak dan supaya sesuai dengan target. Nah, jadi ini 2 orang itu di ujung kolam sisi sebelah sana 1 orang, dan di sini 1 orang. Dan yang 1 orang lagi nanti berfungsi untuk di tengah. Jadi ini akan sambil bergerak maju ke depan, hingga menyisir sampai ke menutup bagian kolam. Nanti setelah sampai di ujung, maka rantai yang tadi yang di bawah yang diseret oleh pemain yang di tengah akan diangkat ke atas lebih dulu. Jadi setelah itu diangkat lalu diulur. Nanti ini dapat kita saksikan video lengkap ini sampai akhir, bagaimana caranya supaya kita dapat memanen hanya yang besar-besarnya saja. Nah, kenapa bisa mencapai, bagaimana kita bisa tahu kolam kita sudah bisa mencapai panen 100 kilo per minggu atau belum? Sebenarnya ini dapat kita ketahui saat pemberian pakannya. Nah, untuk proporsi pakan sudah saya bahas di video saya sebelumnya, dapat bagi yang belum menontonnya bisa dilihat bagaimana menghitung pakan yang ideal untuk ikan Anda, seperti itu. Jadi saat jumlah pakan Anda sudah mencapai sekian banyak, di sana sudah ada hitungan, berarti jumlah ikan di kolam Anda sudah sekian ratus kilo, seperti itu. Jadi kalau sudah mencapai seperti itu, berarti Anda sudah mulai bisa panen. Anda mulai bisa panen dengan target yang sudah bisa dicapai oleh pemberian pakan mingguan Anda. Jadi misalnya kalau Anda sudah dalam seminggu itu bisa menghabiskan sekitar 130 kg pakan, maka Anda berarti itu sudah bisa panen sekitar 100 kilo per minggu. Dan itu akan tetap, kalkulasinya akan tetap bertambah. Soalnya saat Anda panen 100 kilo minggu ini, maka pakan yang Anda lakukan untuk minggu ini juga bertambah untuk bobot ikan yang ada di kolam. Jadi saat itu sudah mencapai siklus itu, berarti Anda sudah bisa panen setiap minggunya sekitar 100 kilo. Jadi kuncinya ada di saat pemberian pakan Anda. Nah, ini setelah sampai di ujung dan rantainya sudah kita angkat, kita ulur pelan-pelan sampai terkumpul ikan-ikannya semua. Dan nanti sebelum kita angkat, nanti akan sambil kita sortir lagi, supaya yang pasti masih ada di sini sedikit beberapa ekor gitu, yang kecil-kecilnya, supaya yang kecil-kecilnya ini tidak ikut masuk, ikut kita jual. Karena untuk ukuran seperti ini sebenarnya pembudidaya ikan akan rugi apabila dijual saat ukuran kecil seperti ini. Jadi lebih baik dilepaskan lagi supaya bisa besar lagi dan kita panen lagi sebulan kemudian, seperti itu. Ya, demikian penjelasan saya tentang budidaya ikan nila, bagaimana caranya kita bisa panen terus-menerus setiap minggunya tanpa harus membeli bibit lagi dan lagi, seperti itu. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih, salam petani Gen Z.